Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana sih algoritma dari aplikasi parkir. Contoh program yang akan kita buat seperti yang ada di atas ini. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja ke videonya. Kita buka C++ compiler. Lalu, seperti biasa, agar kita dapat menggunakan instruksi C++ dan instruksi string, kita akan menggunakan include iostream dan include string. Lalu di program kali ini kita juga akan menggunakan include ctime, karena nanti aplikasi parkir yang kita buat menggunakan waktu masuk ketika memarkirkan kendaraannya. Dan seperti biasa juga kita akan menggunakan namespace std, karena namespace std adalah namespace yang umum digunakan dalam pemrograman C++. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan konstanta bernama max parking spot dengan nilai tetap 10. Ini fungsinya untuk menjadi batas tempat parkir yang akan kita buat. Lalu kita akan menambahkan enum payment category. Kode tersebut mendefinisikan sebuah enumerasi yang digunakan untuk membuat tipe data yang terdiri dari sejumlah konstanta bernilai tetap yang dapat digunakan dalam program. Seperti konstanta yang sudah saya buat, mulai dari nilai awal untuk per jam yang ditetapkan sebagai nomor 1 dan nilai untuk harian akan menjadi 2 dan nilai untuk member card akan menjadi nomor 3. Next, kita akan membuat struktur untuk memarkirkan kendaraan dengan menggunakan kode struct yang diberi nama car atau mobil. Lalu, kita akan membuat bagian-bagian dari struktur car. Bagian pertama, menggunakan tipe data string dengan variabel plat number untuk memasukkan plat nomor kendaraan. Bagian kedua juga menggunakan tipe data string tetapi dengan variabel brand untuk memasukkan merek kendaraan. Setelah itu, kita akan menambahkan kategori untuk pembayaran parkir dengan menggunakan anggota bertipe payment category yang merupakan enumerasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kita masih akan menambahkan kategori lagi dengan menggunakan anggota bertipe time t yang disebut entry time untuk menyimpan waktu masuk saat parkir. Jika sudah, kita akan membuat kategori pembayaran parkir dengan menggunakan tipe data double karena kita akan menggunakan data numerik atau angka. Lalu kita beri nama calculate free. Dan untuk menghitung biaya parkirnya, kita akan menggunakan kategori pembayaran yaitu payment kategori dan menggunakan kategori waktu masuk yaitu entry time yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu kita akan menginisialisasikan fee dengan menggunakan double fee yang nilai awalnya 0.0. Setelah itu kita akan menghitung selisih waktu dalam jam antara waktu masuk entry time dan waktu saat ini current time. Hasilnya disimpan dalam variabel hours atau jam. Lalu kita juga akan memakai static case integer. Digunakan untuk mengonversikan hasil dari div time ke dalam tipe data integer. Dan selanjutnya kita akan menentukan kategori pembayaran dan menghitung biaya berdasarkan kategori tersebut dengan menggunakan control switch. Pertama, kita akan memanggil kategori yang sebelumnya sudah kita buat yaitu per jam dengan kategori biaya yang akan dihitung berdasarkan jumlah jam. Untuk biayanya disesuaikan saja ya. Lalu kita akan memanggil kategori harian yang diatur sebagai biaya per hari yang telah ditentukan. Kalau dalam contoh ini 10.000. Lalu yang terakhir kita akan memanggil kategori member card. Biaya kategori member card diatur menjadi 0 karena kalau member card akan dibayar di muka di kasir setiap bulannya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat perhitungan untuk biaya kategori member card. Dan di sini kita akan menambahkan default jika seumpama tidak ada aksi yang diambil jika kategori tidak cocok dengan kasus yang ada. Lalu jika sudah, kita tambahkan return fee gunanya untuk mengembalikan nilai biaya yang telah dihitung. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan menu aplikasi parkir dengan menggunakan void display menu. Lalu kita akan membuat tampilan opsi menu dengan nomor urut dan deskripsi singkat untuk setiap opsi seperti yang ada di video menggunakan perintah cout. Nah, agar kita dapat memarkirkan kendaraan, kita harus memiliki daftar tempat parkir yang kosong
dengan menggunakan perintah find empty spot yang bertujuan untuk mencari tempat parkir kosong dalam suatu array dari objek car yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita akan menggunakan return min1 untuk mengembalikan nilai jika tidak ditemukan tempat parkir yang kosong. Setelah itu, kita akan mendeklarasikan opsi dari menu aplikasinya. Yang pertama, kita akan membuat park car yang berfungsi untuk memarkirkan kendaraan ke tempat parkir dan membuat variabel car parking lot dan parked cars. Lalu, kita akan membuat pengecekan tempat parkir menggunakan perintah if dan menggunakan parked cars untuk memeriksa apakah jumlah mobil yang sudah diparkir sudah mencapai kapasitas maksimum tempat parkir dengan max parking spot. Lalu kita akan memanggil find empty spot untuk mencari indeks tempat parkir kosong dalam array parking lot dan hasilnya disimpan dalam variabel empty spot. Setelah itu, kita akan membuat inputan informasi mobil yang akan diparkir seperti yang ada di video. Kemudian, membuat inputan kategori pembayaran yang akan disimpan dalam objek mobil dalam indeks empty spot dalam array parking lot. Lalu akan menggunakan time untuk waktu masuk mobil dan disimpan dalam objek mobil pada indeks empty spot dalam array parking lot. Setelah itu, kita akan membuat output dan pesan jika kendaraan berhasil diparkirkan dan ditambahkan dalam daftar empty spot. Lalu kita akan tambahkan parked cars plus untuk mengupdate jumlah mobil yang sudah diparkir di parked cars. Lalu membuat else jika tempat parkir penuh dengan membuat outputan pesan seperti di video. Selanjutnya kita akan membuat exit car yang berfungsi untuk opsi mengeluarkan mobil pada menu aplikasi. Pertama-tama kita menggunakan if. Fungsinya untuk memeriksa apakah ada mobil yang diparkir menggunakan parked cars. Lalu kita buat inputan untuk memasukkan nomor tempat parkir mobil yang akan dikeluarkan. Nilai ini akan disimpan dalam variabel spot exit. Lalu kita akan membuat proses keluarkan mobilnya. Pertama dengan pengecekan nomor parkir yang diinput apakah valid atau tidak dengan menggunakan if spot to exit. Lalu nomor tempat parkir yang dimasukkan oleh pengguna lebih besar atau sama dengan satu dari max parking spot. Selanjutnya, kita akan membuat perhitungan biaya dan struk parkir dengan memanggil fungsi calculate fee dan menyimpan hasilnya dalam variabel fee. Lalu mengakses atribut payment kategori dan entry time ini memanggil kategori pembayaran dalam waktu masuk dari objek mobil yang diparkir yang akan dikeluarkan. Dengan demikian, keseluruhan pernyataan tersebut menghasilkan biaya parkir yang dihitungkan berdasarkan kategori pembayaran dan waktu masuk mobil yang akan dikeluarkan. Dan kita akan membuat struk parkir seperti yang ada di video. Kita menggunakan perintah cout, lalu menggunakan parking lot, spot to exit min1, plat number untuk mengeluarkan mobil. Lalu memanggil perintah fee untuk mencetak biaya parkir. Setelah itu kita menambahkan pesan pengeluaran mobil. Lalu kita akan menghapus informasi mobil yang dikeluarkan dengan menggunakan parking lot, spot to exit min1 sama dengan car. Kemudian menggunakan parked cars min untuk mengurangkan jumlah mobil yang diparkir karena satu mobil telah dikeluarkan. Dan jika kondisi di if tidak terpenuhi, program akan mencetak pesan bahwa nomor tempat parkir tidak valid atau tempat parkir kosong. Jika tidak ada mobil yang diparkir, program akan mencetak pesan bahwa tidak ada mobil yang diparkir. Setelah itu, kita akan membuat laporan kehilangan karcis parkir dengan menggunakan void report lost ticket, car parking lot, integer, parked cars. Lalu membuat inputan untuk plat nomor kendaraan yang kehilangan karcis, lalu membaca plat nomor yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpan dalam variabel lost plat number. Dan kita akan mencetak struk denda kehilangan karcis dengan menggunakan for dan menginisialisasi variabel i menjadi 0.
itu akan terus berjalan selama nilai I kurang dari max parking spot, dan setiap perulangan nilai I akan bertambah 1. Lalu kita akan menggunakan perintah if parking lot I plat number lost plat number untuk memeriksa apakah plat nomor mobil pada tempat parkir sama dengan plat nomor yang kehilangan karcis, dan kita membuat struknya dengan denda 35.000. Setelah itu kita akan mengosongkan tempat parkir karena satu mobil telah dikeluarkan menggunakan parking lot sama dengan car, dan mengurangkan jumlah mobil yang diparkir dengan parked cars double meaning. Jika nomor plat yang dimasukkan tidak sesuai dengan mobil di seluruh tempat parkir, mencetak pesan bahwa mobil tidak ditemukan. Setelah itu, kita akan membuat opsi menu untuk menampilkan informasi tentang mobil-mobil yang diparkir dalam suatu ruangan dengan menggunakan void display parked cars dengan konstanta car parking lot dan integer parked cars, lalu menggunakan if parked cars lebih dari 0 untuk memeriksa apakah ada mobil yang diparkir dan mengakses seluruh tempat parkir untuk memeriksa setiap tempat parkir menggunakan max parking spot. Lalu mencetak informasi tentang mobil yang diparkir, termasuk nomor parkir, nomor plat, dan merek mobil, menggunakan perintah cout yang disambungkan dengan parking lot, plat number, dan brand. Kemudian, jika tidak ada mobil yang diparkir, maka kondisi else akan mencetak pesan bahwa tidak ada mobil yang diparkir. Dan yang terakhir, kita akan membuat pemanggilan fungsi untuk opsi menu pada aplikasi parkir dengan menggunakan perintah switch. Pertama, kita memanggil kategori parked cars yang menyimpan jumlah mobil yang diparkir, lalu menggunakan perulangan do wheel yang akan terus berjalan selama opsi yang dipilih tidak sama dengan 5 untuk keluar. Lalu menampilkan opsi menu dengan menggunakan display menu dan membuat pemilihan opsi dari menu dan menyimpan pilihan tersebut dalam variabel choice. Setelah itu, kita akan menggunakan perintah switch case untuk mengevaluasi nilai dari variabel choice, lalu membuat case seperti yang ada di video pada setiap opsi menu untuk memanggil perintah-perintah yang ada di opsi menu tersebut. Dan aplikasi sudah selesai. Kita akhiri dengan return 0 untuk mengembalikan nilai 0 dan menandakan bahwa program telah berakhir dengan sukses. Nah, sekarang kita akan coba programnya. Di sini sudah keluar ya opsi-opsi menunya. Lalu kita coba pilih opsi nomor 1 untuk memarkirkan mobil. Di sini kita disuruh memasukkan nomor plat mobil, lalu kita masukkan saja dan memasukkan merek mobilnya. Lalu memilih kategori pembayaran. Nah, sudah sukses berhasil diparkirkan. Lalu jika kita ingin mengeluarkan mobil, kita pilih opsi nomor 2 dan memasukkan nomor tempat parkir yang sebelumnya tadi kita sudah parkirkan. Dan struk parkir pun sudah keluar. Artinya mobil sudah berhasil dikeluarkan dari tempat parkir. Nah, itu dia penjelasan tentang algoritma dari aplikasi parkir. Semoga dapat membantu dan mudah dipahami ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.